Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Juli Jati Prambudi, dalam acara Ngaji Seni Rupa bersama Anda. Sahabat-sahabat semua, apa kabar? Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat, tetap semangat dalam menghadapi pandemi COVID-19. Sahabat-sahabat semua, mari kita lanjutkan berbagi kita mengenai seni rupa modern. Pada sesi kali ini saya akan berbagi mengenai kelanjutan dari tema kenapa setelah Raden Saleh wafat, ya kurang lebih 1877, seni rupa Indonesia kemudian vakum sampai sekitar 50 tahun lamanya, ya, sampai dekade 1930-an. Sudah saya terangkan mengapa terjadi demikian. Sahabat-sahabat semua, saya akan langsung saja tertuju pada era di mana setelah era vakum itu sebenarnya bukan berarti tanpa ada kegiatan keseni rupaan sama sekali. Yang dimaksud di situ adalah kegiatan, ya, penciptaan seni seperti yang dilakukan Raden Saleh, dalam arti seorang seniman yang memiliki kapasitas dan personalitas yang bisa dicatat dan ditunjukkan dalam karya-karya yang memang bermutu dan memiliki orientasi yang terkait dengan semangat zaman pada saat itu. Itu tidak didapatkan catatan-catatan yang berarti di dalam masa setelah Raden Saleh itu sampai dekade 1930-an. Akan tetapi kita tahu bahwa awal abad 20 itu kan sudah ada lembaga-lembaga yang dibentuk oleh pemerintah kolonial di Hindia Belanda, khususnya di Batavia. Itu ada lembaga-lembaga yang sudah saya terangkan beberapa waktu yang lalu, yang mengembangkan atau yang menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan kesenian, ya, yang kemudian sampai akhirnya terbentuk NIK, ya, Nederland Indische Kunstkring. Nah, lembaga-lembaga inilah yang mengisi kekosongan itu dengan memamerkan, ya, karya-karya sejumlah seniman Eropa yang waktu itu menjadi seniman-seniman populer, ya, karena memang perdebatan seni rupa modern di Barat itu sesungguhnya sampai ke Indonesia juga masih hangat. Ya, artinya belum menjadi sebuah wacana yang tuntas, karena modernisme itu memang panjang, ya, wacananya berlangsung terus bahkan sampai hari ini, ya, terutama di negara-negara di luar Barat, ya, di luar Barat. Sebagai dampak kolonialisme itu memang wacana seni rupa modern itu memiliki dampak dalam kapasitas mempengaruhi kredo kreativitas seniman-seniman di luar Barat. Nah, tetapi kita nanti juga akan memiliki paradigma sendiri, memiliki situasi sendiri ketika memproses pengaruh Barat di dalam dunia seni rupa Indonesia. Orang yang kali pertama memang yang kemudian berkenalan dengan metode keseni rupaan Barat itu sudah saya jelaskan, yaitu Raden Saleh. Dan Raden Saleh itu adalah orang yang sebenarnya yang sudah memahami, ya, tentang pandangan-pandangan yang seperti yang dikatakan oleh seorang orientalis seperti Edward Said, ya, yang mengatakan bahwa sebenarnya dunia timur itu adalah konstruksi Barat. Ya, jadi timur itu, memandang timur itu sebenarnya adalah hasil konstruksi sosial Barat, bahkan konstruksi kultural yang dimaui Barat, ya, secara etik itu berdasarkan pandangan-pandangan Barat. Bahwa kemudian terjadi sikap yang romantis, ya, romantis itu kan realis yang dilebih-lebihkan. Jadi
fakta-fakta yang sesungguhnya, tetapi kemudian diangkat lebih-lebihkan, dihiperbolkan. Ya, dengan demikian masuk kepada emosi, ya. Jadi emosionalnya itu lebih ditonjolkan ketimbang realitas itu sendiri. Nah, karena itu Raden Saleh ketika berada di Eropa selama kurang lebih 22 tahun, ya, itu dia banyak mendapatkan pandangan-pandangan semacam itu, terutama melalui mazhab romantisme sendiri, yang kemudian dia mengagumi salah seorang tokoh romantis, yaitu Delacroix. Nah, dalam hal ini memang pandangan romantis itu sangat diperlukan pada saat itu, ya, karena memang pada zaman itu di Eropa itu sedang berkembang ajaran-ajaran yang sifatnya sifatnya itu bisa disebut Calvinisme. Ya, Calvinisme itu apa sih? Calvinisme itu ajaran atau pengaruh dari teolog yang pernah hidup di abad 16 di Prancis, namanya John Calvin, ya, John Calvin. Nah, pandangannya sebenarnya John Calvin itu sangat fundamentalis, ya, sangat fundamentalis. Bahkan dari pandangannya John Calvin itu tidak mengakui kebebasan manusia. Ya, makanya pandangannya sangat puritanisme, ya, memurnikan ajaran-ajaran teologi yang tetap berpusat pada teosentris, berpusat pada kekuasaan Tuhan, ya. Manusia, ya, tidak dibenarkan memiliki kebebasan, apalagi kebebasan itu absolut. Tetapi anehnya pandangan-pandangan itu ketika para penganutnya melihat timur, melihat dunia di luar barat yang memang sangat berbeda sekali, ya, seperti kayak di Belanda misalkan, orang jarang sekali melihat matahari terbit dengan begitu cerah, ya, dari pagi sampai sore, ya. Itu tidak dialami oleh orang-orang di Belanda. Tetapi begitu dia melihat timur, maka kemudian pandangan terhadap dunia timur itu betul-betul berbalik, ya, tidak sama dengan pandangan-pandangan yang berusaha untuk memurnikan lagi kepada ajaran-ajaran yang khas di dunia Eropa saat itu, yaitu Calvinisme. Nah, itulah yang kemudian maka sikap egalitarianisme itu kemudian muncul. Ya, yang dimaksud egalitarianisme itu adalah memandang dunia di luar istana, yaitu tentang perkampungan, tentang pedesaan. Orientasinya kemudian membentang ke sebuah lanskap yang lebih natural, yang lebih luas, melihat cakrawala, kemudian pepohonan, ya, kemudian laut, terus kemudian juga hutan, ya, yang itu semua adalah sebuah cakrawala baru terhadap konstruksi, ya, dalam rangka melihat keindahan yang bersifat Orient itu. Nah, pandangan ini kemudian yang sebenarnya yang kemudian nanti disebut Moi India, ya. Moi itu adalah indah, Moi indah, India itu yang dimaksud adalah Hindia Belanda, keindahan di dunia Hindia Belanda, di tanah Hindia Belanda yang merupakan koloni dari Belanda, Nederland. Nah, tanah yang kemudian dipahami sebagai Orient tadi, ya, ini menurut saya meminjam teorinya Edward Said adalah sebuah konstruksi sosial baru terhadap Barat melihat Timur, ya. Jadi pandangan egalitarianisme itu sebenarnya adalah sebuah sebuah pengalaman yang berbeda ketika pengalaman itu dilihat dari Barat dan melihat kenyataan di Barat sendiri. Tapi begitu Barat melihat Timur, maka terjadi
pandangan-pandangan egalitarianisme yang kemudian sekali lagi melahirkan Moi India itu. Nah, kata-kata Moi India itu sebenarnya juga problematis ya, karena dalam banyak dokumen itu belum jelas betul apakah betul itu Moi India itu sebuah istilah yang diambil dari dokumen dari 11 karya cat air dari Ducatel ya, yang apa itu, yang semua melukis tentang keindahan Hindia Belanda dengan teknik cat air yang kemudian dijuduli Moi India. Nah, kemudian istilah ini memang yang akhirnya dipopulerkan ya oleh Soejoyono dalam banyak tulisannya untuk mengkritik ya, kecenderungan melukis pemandangan alam. Sekalipun Soejoyono sendiri tidak konsisten nanti. Ya, ketika pemandangan alam itu dia katakan tidak realistis dalam konteks Indonesia karena memang tidak sesungguhnya ya, karena terlalu melebih-lebihkan keindahan itu yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang saat itu ya, itu dikritik habis oleh Soejoyono, dan itu semua hanya sebuah Moi India, hanya semacam lukisan-lukisan yang hanya untuk kaum turistik, elit-elit sosial yang ingin mendapatkan satu gambaran-gambaran tentang dunia timur yang unik, yang romantis itu. Nah, jadi sebenarnya pandangan Soejoyono itu tidak konsisten sesungguhnya. Ketika dia mengkritik itu, memang Soejoyono sedang terobsesi oleh perdebatan kebudayaan keindonesiaan modern yang sudah diembuskan, yang sudah saya ceritakan sebelumnya melalui Budi Utomo, kemudian Sumpah Pemuda, sampai akhirnya pada Taman Siswa, yang di Taman Siswa juga ajaran-ajaran tentang kemodernan itu mulai diajarkan ya, pandangan-pandangannya ya sudah mulai melihat satu konstruk yang baru terhadap Indonesia. Kata-kata Indonesia ya mulai diterjemahkan dengan bayangan-bayangan geografis dan bayangan-bayangan historis yang memiliki makna sendiri bagi orang-orang pribumi, terutama oleh elit terpelajar dan kaum aristokrasi. Kembali kepada persoalan Moi India, sekalipun Moi India itu dikritik Soejoyono, tetapi secara sosial Moi India itu menjadi sebuah cara baru melihat keindahan dunia timur, terutama di Hindia Belanda itu, yang sesungguhnya juga menjadi mazhab yang luas dan diakui oleh para elit kelas itu sendiri. Ya, terbukti bahwa para pelukis pribumi itu juga orang-orang pribumi dari elit ya, terutama misalkan Pirngadi ya, itu juga dari kelas elit, lalu kemudian Abdullah Suryo Subroto itu elit ya, dan seterusnya sampai kepada seniman-seniman asing pun juga sesungguhnya itu juga kelas-kelas elit terpelajar. Jadi yang melukis Moi India itu bukan orang yang buta huruf, bukan orang yang tidak memiliki pengetahuan, justru orang-orang elit yang punya pengetahuan, yang berinteraksi dengan pandangan-pandangan barat di era itu, yang melukis Moi India itu. Jadi ini sebuah konstruksi yang harus kita pahami ya, bahwa Moi India adalah sebuah cara memandang timur ya, yang berbeda dengan barat, dan kemudian dampaknya yaitu pada pandangan-pandangan baru terhadap Hindia Belanda itu, baik dalam konstruksi kesenian, kebudayaan, bahkan ilmu pengetahuan. Dan itu nanti akan saya jelaskan apa dampak-dampak pandangan Moi India terhadap konstruksi terhadap wilayah yang dulu disebut dengan Hindia Belanda ini. Saya kira itu dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.